Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham CK kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham CK ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri pengolahan minyak nabati atau minyak sawit juga. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan produk hasil olahannya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan CK. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Sentra Tama sebesar 87,02%, masyarakat sebesar 12,98%. Dan teman-teman, kita bisa lihat untuk dari produk-produknya, jadi ada minyak ini ya, olive oil, habis itu ada minyak goreng juga, dan produk lainnya. Dan untuk lebih detailnya, teman-teman bisa langsung saja ke website dari CK ini untuk melihat produk-produk apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Dan kita bisa masuk ke dari segi pendapatannya. Untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 43,8%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 27,8%. Dan kalau dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan secara kuartal kedua sebesar 13,9%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 16,2%. Tetapi ini masih asumsi, kita harus tunggu sampai laporan keuangannya keluar secara anuari ya teman-teman. Terus untuk dari segi asetnya mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 6,3%. Dan penurunan aset ini juga disertai dengan penurunan dari segi hutangnya. Dan hutangnya mengalami penurunan sebesar 30,4%. Untuk dari segi modal mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 0,5%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini hanya sekitar 3,31%, tetapi ini seperti tadi yaitu adalah masih asumsi. Jadi kita harus tunggu sampai laporan keuangannya keluar. Dan kalau kita lihat memang ini lebih buruk ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan untuk dari segi EPS-nya di 256 dan membuat pernya di 6,99 kali. Dan kenapa pernya ini? Karena dari segi harga mengalami kenaikan, tetapi dari segi EPS masih mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 2163 dan membuat PBV-nya di 0,83 kali. Dan dari segi PBV ini juga gak beda jauh dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk PBV dari saham CK ini belum pernah mencapai angka 1. Untuk dari segi DER-nya di 0,17 kali, dan ini sangat bagus, DER-nya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan memang untuk saham CK ini, untuk dari segi DER memang sangat bagus ya teman-teman, yang dimana rata-ratanya masih di bawah 1. Dan hanya di 2015 saja yang dimana DER-nya di atas 1. Untuk dari segi ROE-nya di 11,84%, jadi ini juga bagus, di atas 9% yang saya anut. Dan selama histori juga rata-rata memang di atas 9%. Untuk dari segi ROA-nya di 10,16%, ini juga sangat tinggi. Dan kalau kita lihat secara historinya, memang rata-rata mungkin kita bisa dapatkan sekitar 10% ya teman-teman untuk dari segi ROA-nya. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1790 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp2.000. Jadi memiliki margin of safety 12%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesuke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan ya 5-10 tahun ke depan. Untuk yang kedua dari segi GCG saya berikan sesuke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesuke karena mengalami kenaikan secara kuartal keduanya. Untuk dari segi aset saya berikan sesuke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya disertai dengan penurunan hutang. Untuk dari segi liability saya berikan sesuke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesuke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor, sebenarnya sektor ini kita perlu memperhatikan komoditas ya teman-teman dalam satu sisi. Dan saya berikan sesuke karena DER-nya juga statusnya oke.
Untuk ROE saya beri garis oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya beri garis oke karena positif. Untuk dividen saya beri garis oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham CK ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11:11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan masuk ke saham CK ini. Teman-teman, secara fundamentalnya memang sangat bagus dan dari segi valuasinya juga murah. Tetapi saya tidak masuk, kenapa? Karena dari segi margin of safety-nya masih belasan persen ya. Kalau misalnya di diskon 30% ke atas, mungkin akan saya consider untuk masuk ke saham CK ini. Tetapi untuk sementara saya tidak masuk karena memang dari margin of safety-nya belum mencapai target dari saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.